Namanya kan Francisca ya, nggak ku karang-karang kan. Ya ku sebut aja namanya Francisca. Ini dulu mantan anggota Dewan Kabupaten Bengkalis. Tahunnya aku nggak tahu ya. Lupa aku kawan. Pernah dia sekali menjabat. Nah kita lanjutkan ini ya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan kembali mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya Rudy Hanes versus bibinya, ya, tantenya berebutan gereja mereka, kaum muslimin. Nah ini ya, gereja Rudy yang membangun, orang yang mau merebutnya. Ini memang lucu, di dalam kekristenan itu lucu, tempat ibadah itu mesti masing-masing gitu ya. Yang pada akhirnya mereka berebut, baku hantam ya. Lucu memang. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Warawiri ya, ingin apalah apa tuh biar ya tidak kayak Syedis nanti seumur hidupnya ya, dia di luar negeri, saya masih di Indonesia. Sorry, saya hampir nyebrang kawannya. Tadi pagi sudah saya apa, saya buat sebuah video sesuai kesepakatan saya di roomnya apa, di roomnya siapa tuh, si Pendi sebenarnya dia orang Aceh, tadi jadi orang Israel. Pendi Israel dia buat ya. Saya di sana kemarin dan mereka, makanya aku bilang orang ini politiknya adalah bela bambu. Yang satu diinjak, yang satu diangkat ya. Tapi bagi saya itu tidak masalah, asal mereka ini puas. Dan saya buat video itu bahwa saya sudah minta maaf kepada Syedis. Nanti kalian bisa lihat di TikTok Karpidol sama di Facebook saya ya. Nah, jadi kawan-kawan, itulah lika-liku kehidupannya. Dan ya kalian tahulah, saya hanya ngasih waktu 7 hari ya, tidak lebih dan tidak kurang ya. Kalau misalnya Edis mau berdamai silakan, tidak mau ya sudah, aku tak bisa maksa ya. Kalau dia mau nyerang aku dengan pasukannya juga silakan, apalagi tambah dengan si mata B2. Saya siap menghadapi kawannya. Mata B2 ini cengeng kawan, percayalah kau sama aku ya. Gak berani dia itu 1 lawan 1 dengan aku. Bahkan dia merendahkan martabat 86. Bukan tidak tahu aku cara kerja dia ya. Wow, kita kumpulkan data begini. Kumpulkanlah utut kau itu ya. Mata B2. Cuman yang saya sesalkan di situ ada tante saya ya. Dan dia merasa bahwa dia itu sudah perkasa ketika, ku share dulu nih ya, sabar dulu kawan ya. Ternyata bisa di share kawan, biar tante saya itu nonton. Ya. Kawan-kawan, Francisca itu adalah seorang mantan dewan. Tahun berapa aku nggak tahu dia, tahun berapa dia jadi dewannya, lupa. Nah pertanyaannya, ketika dia dewan, apa sumbangsihnya terhadap GBI Kairos, kan itu kawannya. Saya nggak tahu apakah ada apa enggak. Kalau ada ya syukur, nggak ada juga nggak apa-apa ya. Tapi selama saya di situ dia mau buat AC, sampai sekarang AC-nya nggak ada. Yang lucunya kawan, gara-gara ikan mas, pernah orang tuh ribut kelahi. Jadi waktu itu kami mau pindah lah pertama sekali ke Ampera itu ya, ke gedung yang saya bangun itu. Jadi kayak mau makan-makan. Ada yang bilang dari saya mas, kata orang kaya itu ya, yang ku bilang kemarin tuh. Oke, berapalah biayanya itu, 500 katanya kan. Dimintanya langsung di depan berapa, 100 atau berapa lah gitu ya. Kita 500 ya, dikasihnya 100 sama istriku. Datang ibu pendeta nanya, Bu Ruth, sudah dikasih uang ikan itu? 100-nya bu, kok 100 katanya. Dari situ
istriku dipaksa ibu pendeta untuk meminta sama dia. Jadi aku bilang, kenapa lah kalian begitu ya, uang segitu aja pun harus ribut. Nah, karena disuruh istri pendeta, istriku menghubungi dia, menanyakan uang itu. Oh, ngamuk kawan. Mar bete. Aduh, gayanya selangit. Seolah-olah dia peduli dengan Kairos. Apa? Gara-gara ikan mas saja kelahi. Sampai di mobil ada merajuk, ada gini. Hampir lagi bubar itu waktu itu kawan. Aduh. Aku geli-geli aja ya melihat kelakuan-kelakuan orang ini. Tapi ya sudahlah. Memang itulah kelas-kelas orang ini. Mereka ini membicarakan sesuatu bukan karena peduli kawan. Enggak. Tapi karena ingin memanas-manasi. Kalau aku kayak dia, aku peduli nih. Oh, aku mantan anggota dewan. Oh, sawitku luas misalnya. Kan dia pamer-pamer sawit itu kan di TikToknya. Oh, ku jual sawit ini panen tiap bulan. Ku bangun gereja untuk KR. Macam-macam. Tidak perlulah koar-koar. Oh, rumah anak terang begini bogono. Inilah banyak orang cemburu gara-gara rumah anak terang ini. Aku pun sebenarnya jengkel juga waktu membangun ini ya. Aku pikir dulu kecil, ternyata setelah jadi besar. Dan wah gitu ya. Si mata B2 sampai marah-marah kawan. Memang tidak habis tahun ke tahun. Dulu Uclim yang marah-marah. Habis itu Paul Zhang. Habis itu sekarang sampailah si mata beruang, mata apa B2 ini ya. Kan ngeri kawan. Ya. Jadi apa mau mereka? Ku bilang ambillah ini kalau bisa. Aku bilang nggak mau. Ya mana anaknya? Loh aku kan anak terang. Ya. Kebodohan orang ini kawan, mengira anak terang itu harus anak-anak. Enggak tuh. Alkitab berkata engkau dikatakan anak-anak terang. Paham ya? Oh itu berarti untuk anak-anak, gak ikut untuk orang dewasa, gak ikut untuk murid. Kalau bicara Bibel kawan, aduh udahlah. On-nya ini semua ya. Nah, jadi saya akan mengulang nanti ucapan Francisca mantan Dewan Bala-Bala Bili-Bili Bolo-Bolo ini. Apa sih yang mau diucapkannya ya? Kita akan simak nanti dulu dia dari Demokrat, jebol. Kalau kayaknya aku kampanye menggunakan dana sendiri. Bukan nggak tahu apa kelakuan orang ini kawan. Orang tim suksesnya datang ke rumah ini. Aduh. Ngapain kau datang sini? Abang kenal siapa? Kenal tanteku itu. Oh, belum dibayar kami begini bokono. Ya kau datangi aja ke sana aku bilang. Berapa kau dikasih uang? Segini. Aduh orang itu yang melapor ya. Tapi saya nggak bilang kan ada orang kan gitu ya. Nah kawan-kawan. Kalau saya dulu mah nggak ada kampanye-kampanyean ya. Memang saya waktu itu ada Slack di tubuh partai kami. Dan itu sebulan sebelum kampanye aku mundur ya. Dan aku pikir ya udahlah ngapain aku gini macam ya. Nah jadi kawan-kawan. Inilah tanteku loh ini kawan. Benar kata dia waktu kecil aku pernah digendongnya. Benar itu. Tapi bukan kandung ya tante karena apalah kami dekat lah ya. Ada nan tulang kami. Istrinya lah dekat dengan opung itu. Masih family kandung lah gitu ya. Saya pun nggak tahu ya. Itulah kira-kira ceritanya. Mama kami dulu kan hidupnya susah. Jadi dititipkanlah sering kami sama orang ini ya. Nah cuman dia ini nggak ada adabnya kawannya. Yang ditanya apa, lari ke anakku, lari ke istriku, lari ke mamaku. Kayak gitulah makanya kusir dia dulu dari gedung itu kawan. Kami sedang debat ini mengenai gereja. Tetap main ketik-ketik ya di Facebook. Tiba-tiba urus anakmu, urus istrimu, urus ini macam-macam. Aku bilang, kok lucu sih? Kita sedang berdebat kok lari ke pribadi. Macam dibilang suami istri menyerang aku kawan. Langsung ku WA lah pendetanya. Tolong itu inilah jemaatmu dia kerasukan setan kupikirnya menyerang pribadi saya bilang kan untuk itu tolonglah jangan kulihat lagi mereka ibadah di situ, biarlah pergi mereka ibadah di hotel-hotel itu, ku bilang kan. Habis itu ku buatlah status, keluar kalian dari masuk kalian itu yang dua ini kawan. Tapi oleh pendetanya nggak ditunjukkan WA ini atau ditunjukkan mereka salah tafsir, salah tanggap, nggak tahu lah aku. Penting dah ku bilang ini loh contoh jemaatmu, ku bilang ku capture ucapan itu kan ku kirim sama beliau ya. Tapi ya sudahlah. Saya siap menanggung resiko apapun. Mau ke pidana mau ke perdata dulu kan saya bilang.
Laporkan kalian lah saya pidana biar hati kalian puas. Laporkan kalian saya ke Perdata. Yang sudah ada sponsornya si Mata B2. Sambut dong. Aku mau lihat sekaya apa si Mata B2 ini. Kalau dari kacamata oke lah ya. Tapi itu pun kita nggak tahu gagangnya itu apa ya. Yang penting kacamatanya berkilau-kilau. Kalau kau memang kaya Mata dua, kau bangunkan mereka ya gereja. Kan selesai kawan. Oke, Francisca, anggota dewan yang zaman dulu mantan anggota dewan, saya bangunkan kau gereja. Tenang kau di situ. Ini macam. Daripada dia hanya ngomong, kita cari pindah, dikait-kaitkannya lah istriku kawan. Karena bendahara. Dia kira aku setel, aku jadi ketua panitia, istriku bendahara. Inilah piciknya orang ini, nggak ngerti. Surat itu aku bilang, aku akan membangunkan gereja. Paham ya? Artinya apa? Dana itu bukan untuk mereka, aku kasih untuk aku. Dan aku membangunkan gereja. Aduh, memang udah aku bilang isi kepala Francisca ini kan tidak ada. Kotoran. Ya. Kenapa saya berani? Mamaku sudah mati pun diungkit-ungkit dia. Dia kira aku pernah berbohong kepada publik dengan mengatakan bahwa mamaku bukan saksi Jehovah. Demi Tuhan yang kusembah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Saya dari 2019 mengatakan, orang tua saya saksi Jehovah. Kalian masih ingat kan waktu saya cerita bagaimana orang tua saya sakit? Masih ingat kan? Saya suruh dia mengaku dosa. Dan waktu itu saya ingat sekali, 3 hari sebelum meninggal, dia berdoa dan bilang, Bapa di sorga, baru bilang, Tuhan Yesus, selamatkanlah aku, kembalikanlah aku nanti kepada pangkuanmu. Sorry, bukan 3 hari, 5 hari. Ya. Ciri-ciri orang mau meninggal nggak bisa berak kawan. Sekali dia berak, brut, banyak kawan. Ada yang membeku sebesar ini. Sudah. Semenjak itu dia langsung kayak linglung. Dia melihat-lihat aja gini. Tiba-tiba dia mau tidur. Setelah tidur, itulah dia nggak bangun-bangun lagi. Jadi apa kayak koma gitu ya. Setelah koma, bangun dia sedikit pas waktu mau terucap dari kataku. Sudah capek sebenarnya aku 21 hari aku menjaga dia. Tiba-tiba terbangun dia. Dan dia bicara komat kamit karena ada selang untuk makan dari hidung. Jadi kurang jelas apa bilangnya. Dan aku puji Tuhan sekali tidak mendengar ucapan itu. Kalau aku dengar kawan di kepala aku ini akan bersarang. Jadi aku nggak dengar. Jadi aku ingat terus. Orang tua ini selalu berucap. Pasahat diri. Aku bilang sama dia. Pasahat dirim tu debata. Pasahat dirim tu Tuhani. Aku bilang. Tiba-tiba. Udah mau mati dia ini, bangun sebentar lagi, baru komat kamit mulutnya, matilah dia, keluar air mata sedikit dari sini. Nah. Jadi Francisca ini nggak tahu kawan. Memang orang tuaku dikebumikan secara saksi Jehovah. Kan pernah aku live ku bilang. Kuburkan aja situ, ndak usah pun ada orang, pernah aku bilang kan. Makanya kalau penonton saya lama, dikira si Francisca ini anggota dewan ini, mantan anggota dewan ini. Bahwa apa yang aku menutupi, tidak pernah aku menutupi boy. Memang jelas aku bilang mamaku adalah dulu saksi Jehovah. Tidak pernah aku tutupi. Yang bila perlu kalian searching, tunggu aku searchingnya. Masih ada orang yang mengatakan, gimana caranya? Tunggu dulu, sebentar ya. Sabar ya. Tunggu aku carikan dulu, aku carikan. Jadi bagi mereka, oh aku udah merasa hebat kata Francisca. Sudah kusebutkan mamanya saksi Jehovah. Dia nggak punya akhlak kawan. Kakaknya, mamaku baik kali sama orang ini kawan. Baik kali. Ada ini fotonya di sini. Waktu dia masih SMA, tamat SMA lah itu. Di Parapat. Ada fotonya disimpan mamaku. Tapi itulah brengseknya orang ini. Sampai mamaku sudah mati. Mau dia bangkitkan dari kubur. Hanya untuk mamaku untuk mengakui dia saksi Jehovah. Gak usah Francisca. Ya. Gak usah. Mau tahu kalian apa lagi perjuangan mamaku untuk orang ini? Aduh, sudahlah. Aku dulu menggendong-gendong anaknya juga. Orang itu depan-depanan rumah kami. Kalau masalah itunya, aduh. Tapi untuk apa aku buka-buka itu semua? Aku baik sama anaknya. Ku urus anaknya. Sering ku gendong-gendong. Dengan ada nama apanya, anak gadisnya namanya si Ida. Ya. Aduh. Hanya gara-gara untuk mendapat perhatian, masuk dia ke mata pisau.
mamaku yang baik sama dia bisa dianggapnya menjadi hantu belau. Ngeri nggak? Ngeri. Makanya aku WA dia pas aku live itu dikiranya aku nonton dia, nggak aku tonton. Aku kan lagi live, kalian lihat di Pendi Aceh kan. Tiba-tiba ada yang bilang, oh saksi Jopa begini bukan mamamu saksi Jopa. Aku bilang memang iya. Ada yang bilang Francisca live. Ya bilang aja sama dia. Memang nggak pernah ku pungkiri mamaku saksi Jopa. Tunggu cari ya. Tunggu dulu. Kalau buka-buka aib kawan apalah untungnya ya. Dia mengira udah hebat kali aku udah kasih tahu. Suruh di saksi Jopa. Sudah duluan aku memberitahu orang. Salah kau Francisca bala-bala. Aduh. Ya. Tunggu dulu. Ada waktu itu ya. Malah aku cari ya. Dulu banyak itu muncul apa pengakuanku ya. Perasaan dia, oh udah hebat kali. Aku udah bisa menunjukkan dia. Oh. Datang si mata jengkol. Dia pernah lari ya? Iya pula katanya. Mana pernah aku lari? Tunggu ya, kita bahas dulu ini ya salah satu kawan-kawannya. Ini siapa kemarin si mata B2 ya. Perasaannya hebat kali. Mau mengait-ngaitkan istriku kawan. Wah, dia mencari-cari kesalahan tapi nggak ketemu-ketemu. Wah, istrinya berdahara. Iya, tahun berapa? Bersalahan, lihat ya. Kuple ya. Ini gimana ini? Makanya harus kalau ada yang mau menyumbangkan untuk gereja, ya dibuat dulu suatu hal yang memang punya kekuatan hukum supaya jangan sampai masa yang saya lihat tuh saya kasih aja ketika waktu dia kata ibu itu tadi kan GBI Kairos itu jemaatnya diusir begitu saja. Nah, inilah kebohongan orang ini. Jemaat GBI Kairos diusir begitu saja, tidak ada kusir. Ya. Makanya aku bilang kejujuran pendetanya itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena dia kan ingin aku juga dihakimi orang. Jelas-jelas ke WA dia. Tolong usir yang 2 orang itu dari tempat itu, aku bilang. Karena dia sudah menyerang pribadi saya. Siapa dia dengan suaminya? Francisca ini dengan suaminya. Paham ya? Baru ku buat status waktu apa lupa aku ya. Intinya gini, usir keluar kalian dari situ. Jangan kulihat lagi kalian di situ. Datang orang itu ada yang capture, dia bilang ini untuk kita ini semua. Mana untuk orang itu? Padahal sudah ku WA itu, pendetanya sudah ku WA. Harusnya pendetanya bilang, tapi aku di WA begini. Itu kayaknya bukan untuk kita, untuk orang ini 2. Tapi karena tidak ada kebijakan, karena sudah emosi di depan, itulah yang terjadi. Ada orang tukusin, nggak ada. Mereka yang keluar sendiri gara-gara ada orang kaya di situ. Keluar. Oh senang orang itu, bapak ini kaya nanti bisa. Nggak ada itu, nggak ada, aku bilang. Dia aja banyak sawitnya katanya kawan. Nggak akan mau itu, percaya kalian. Aduh. Saya akan menyumbang AC untuk gereja ini sampai kami pindah dari gereja itu. 1 biji AC pun tidak ada sumbangan dia. Disuruh istriku menagih, tagihlah bu uang AC itu. Kita kan sudah beli AC dari Pak Tobing katanya. Jangan kau tagih-tagih itu, urusan mereka itu, aku bilang. Nggak mau ditagih. Paham ya? Dan mereka menggiring-giring opini seolah-olah istriku berkorupsi. Mata hantu. Ku bilang kau lawan aku satu-satu, lawan kita kalau berani kau. Kau kan sudah pengacara. Aku masih semester 7. Kalau sanggup kau melawan aku, udah ku bilang hebat kau. Buat laporan, terserah di mana. Main kita. Gaya kau selangit. Dari mukanya aja lihat ini ha. Muka apa le ini? Gayanya. Halo. Cengeng-cengengnya mulai kelihatan kan. Oh saya siap laporkan ke polisi. Kan sudah aku bilang. Orang-orang kayak gini cengeng ini kawan. Isi kepala. Nggak sanggup melawan aku. Aku jamin itu. Ku garansi. Mau tentang apa dia bicara sama aku? Aduh. Gayanya selangit ini. Ya. Coba dia kalau berani. Suruh dia satu lawan sama aku. Mau masalah hukum, mau masalah apa. Dia aja nggak tahu beda hibah dengan wakaf. Isi kepalanya nggak ada kawan. Coba tanya apa beda hibah dengan wakaf. Oh, kalau hibah itu udah diserahkan nggak boleh lagi diminta kembali. Hanya itu aja yang tahu. Yang lainnya nggak tahu.
Mana ada itu buat sertifikat wakaf hidungmu. Bagaimana kau menyatakan orang itu wakaf kalau nggak ada kau di notaris? Paham ya? Oke. Kita ikuti omongan orang ini. Ini ku lewatkan aja Padahal mereka ya, ini mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Ada orang GKN di sini, pasti istrinya yang juga jadi bendahara. Walaupun si Rudi bukan yang namanya gembala silat, tapi istrinya yang akan menjadi bendahara. Ini paling bahaya kan? Ya kan, lihat kan. Dia mengira istriku itu korupsi. Selama berdiri GBI Kairos, kas mereka tiap tahun 0. Paham nggak? Setelah istriku memegang kas, kami tinggalkan itu 50 juta. Jauh nggak bedanya? Jauh. Ini bukan mau mencari-cari kesalahan tapi nggak ketemu. Kalian lihat senyumnya nih, senyum munafikun. Kalian lihat senyumnya itu munafikun. Ya. Oh, sekarang dia di apa? Di KKN bendara. Memang istriku bendara. Kenapa istriku bendara? Karena ditunjuk, nggak ada kusuruh-suruh itu loh. Kenapa? Karena aku tidak mau istriku lalai dalam menunaikan tugas di perbendaharaan. Kami tidak mau makan uang sedikit pun dari situ. Paham ya? Kalian tanya tuh, setiap minggu aku mengeluarkan uang berapa? 200.000. Untuk apa? Sewa oplet. Tiap minggu mana ada gereja mengeluarkan uang? Ya. Misalnya hal apa lagi? Ada yang penting-penting uangku. Ada untuk ini uangku, tapi kalau untuk listrik memang kuajari mereka. Kalian yang bayar. Paham nggak? Ya. Oke. Jadi dia mau mencari kaitan istriku. Oh, nggak bisa mata hantu. Nggak bisa. Saya bertanggung jawab. Tunggu ya. Aku lagi mencari satu surat. Surat apa? Aku mau lihat dulu si Rudi Simamora jadi kasasi apa enggak. Kalau jadi kasasi si Rudi Simamora itu jadi jurisprudensi. Siap-siap Francisca. Ya. Tapi dia tanteku pula kawan. Aduh. Sudahlah. Kemarin kami sudah maaf-maafan. Dia yang menelepon kami duluan di mobil. Sudah. Tahun berapa itu? 2024 itulah di teleponnya. Atau 2025 awal ya. Lupa aku. Nah, apa kabarmu nak? Baik, sebenarnya dia kawan baik. Entah kenapa dalam hal gereja ini dia kemasukan setan terus. Nggak ngerti aku. Emosinya meledak-ledak. Sudah berdamai kami kawan. Ada dia masalah, nak datang dulu ke sini. Datang ku bantu. Ada apa Tan? Ini orang ini begini. Sudah kami kelahi itu kawan kemarin. Tiba-tiba ada masalah. Masalah harta warisan lah. Sudah. Dipanggil polisi orang ini. Apa pemilik dia. Teringat dia sama aku di teleponnya aku. Nak datang dulu ke sini. Iya Tan, aku datang berangkat aku kawan. Gak perlu aku minta bayaran. Berangkat. Sudah. Apalagi. Nak sekarang ini ada lagi masalah ini nak. Kau yang nangani nak. Iya Tan. Kurang apalah pembicaraan. Kok harus masuk dia gara-gara Sheris. Memang kenal dia sama Sheris. Kan tak kenal. Oh, ku sebut lagi ku sebut nama Sheris kan tak masalah ya. Asal gak ku jelekkan kan. Itu perjanjiannya kan. Paham ya? Nah kita lihat ya. Uraian si mata hantu ini. Dia mau mencari kesalahan. Mana kau temukan bro. Jadi ini modus-modus ya. Modus-modus yang paling bahaya. Bahwa memanfaatkan gereja ya untuk yang namanya suatu hal yang namanya bisnis. Ya, kalau lu jadi gembala sidang, ya, gembala jemaat, lu punya yang namanya lu yang bangun sendiri, lu yang dari dasar sendiri, lu yang bangun sendiri ya terserah. Ya, itu. Nah, dia mengira kami ada berbisnis, enggak lah. Kecil kali kau lihat aku ya. Ingat kalian ya nanti dia cerita, ada enggak dia makan perpuluhan? Aduh. Udah dia enggak tahu rupanya aku anti kali perpuluhan ini. Shantu Belau ini nggak tahu dia kawan. Ya. Ada nggak dia untung jawab si Francisca? Oh nggak ada. Tapi nggak dibilang sebenarnya dia itu nggak apa kalian ada nggak kau dimintai uang? Coba tanya. Pernah nggak aku meminta uang untuk GBI Kairos 1 rupiah? Nggak pernah. Paham?
Misalnya, oh bayar listrik, bayar, enggak pernah. Yang di situ kan, oke. Nanti kita bercerita di ruko ya, banyak salahnya kawan. Aduh, dia berusaha mencari-cari, dibacakannya ini, dia nggak ngerti apa kalimat-kalimat ya. Nah nih, oh, pas kali ada iklan, tunggu dulu. Pas kali ada iklan. Nah ini, saya sudah serahkan harta saya ke gereja ini kan. Dan kemanusiaan. Sekarang kawan, yang di Ampera itu gereja apa bukan? Gereja, ya sudah terpenuhi ya. Nah itu kawan. Kalau yang lainnya itu aduh, nanti kita bahas itu ya. Paham ya? Aku buka dulu lah ini. Dia bicara dengan Francisca aja langsung ya. Memang gak ada si kepala orang ini dua kawan. Tapi merasa pintar kayak apa? Kayak Uclim zaman dulu. Aduh. Perasaannya pintar aja kawan ini. Tapi gak ada pintarnya sedikit pun. Dan dia tak malu. Berkuar-kuar. Hibah. Oh ini. Wakaf. Alah. Gak ngerti dia. Mana ada wakaf buat sertifikat. Nenekmu kiper kata Zulkifli. Saya sudah pergi ke lurah. Pak Lurah, Bu Lurah, apa namanya itu, orang-orang kantor lurah lah ya. Saya mau mewakafkan tanah saya ini. Oh boleh Pak. Bagaimana caranya? Harus kita buat dulu Pak sertifikat wakafnya. Bagaimana? Bisa saya serahkan sama satu orang? Nggak bisa. Sama berapa orang? 3. Minimal ketua, sekretaris, bendahara atau 3 orang lah. Yang Bapak tunjuk. Oh gitu. Tapi ini untuk gereja loh. Wakaf kan sebenarnya hanya untuk dalam Islam itu ya. Dibilang bisa Pak, tapi buat seperti ini ada penanggung jawabnya. Ketua, sekretaris, bendahara tetap harus ada Pak. Apakah mereka ini jadi pemilik? Enggak, wakaf itu kan tidak milik pribadi Pak. Milik bersama. Paham ya? Nah ini enggak, orang itu kan tidak mau buat wakaf. Wakaf itu ke kelurahan, bukan ke notaris. Aduh, kalau sudah dibuat sertifikat wakaf, selesai. Mau ngapain kok ke notaris? Oh buat perjanjian, ngapain perjanjian orang udah mau diwakafkan? Kan gak ada sih kepalanya kan? Aduh kawan. Abaikan. Bisukan apa itu? Kok ada itu ya? Bentar ya. Oke. Nah. Gue lanjutkan lagi ya kawan. Ini sudah datang si Siskanya, ini Francisca. Namanya kan Francisca ya, nggak ku karang-karang kan. Ya aku sebut aja namanya Francisca. Ini dulu mantan anggota Dewan Kabupaten Bengkalis. Tahunnya aku nggak tahu ya. Lupa aku kawan. Pernah dia sekali menjabat. Nah kita lanjutkan ini ya. Ya, dulu. Ini saya ingin tanya konfirmasi kepada Ibu. Apakah benar bendahara itu di gereja Ibu sebelumnya yang masih berpatokan pada Rudi Yohanes ini, Rudi Iskariot ini masih ada? Apakah istrinya yang bendahara, Bu? Iya, istrinya. Kan ada itu yang aku kirim itu kemarin kan dia lagi Natalan ke rumah Ibu bendahara. Betul, yang saya lihat di ini Facebook kan. Iya, dia bendahara. Dia bendahara. Si Rudi ini apa di situ perannya? Nggak ada. Dia jemaat biasa atau gimana? Ya dia jemaat. Nggak, saya tidak pernah jemaat. Orang ini itulah lucunya kawan. Aku jemaat katanya. Jemaat apa? Terdaftar kan? Tidak pernah aku terdaftar dimanapun selain di HKBP Perdomuan. Dan itu sampai aku mati tidak akan aku cabut. Kan sudah tegas pernyataanku dari dulu. Ketika aku mulai buka room debat ditanya abang denomnya mana? Saya bilang saya terdaftar di HKBP Perdomuan Sebangaduri. Tapi kami lihat abang gereja di GBI. Semua gereja milik Tuhan. Kenapa abang tidak terdaftar? Karena milik Tuhan. Sama semua. Yang membuat itu berbeda apa? Kan organisasinya. Kalau Tuhan mana ada membedakan? Salah pernyataan saya kan tidak salah ya. Oke. Sekarang dia nanya kawan.
Tahu kalian bendahara itu keluar kenapa? Bendahara yang lama? Gara-gara Francisca inilah dengan suaminya. Bendahara lama namanya Rani Borusiaan. Itu di depan mata aku. Mau kelahi suaminya sama perempuan. Ngeri kawan. Apa ini? Abaikan. Bisukan notifikasi. Kok dibisukan? Ya. Apa ini maksudnya? Apa nama ini? Karena muncul notifikasi. Ada apa juga? Report-report ini. Tidak ada. Oke. Dia nggak berani cerita jujur kawan. Ada anak kecil, anak remaja. Dilawannya anak remaja kawan. Datang anak remaja, tahulah emosinya tingkat. Bagiku kau, di sini ku kau kali. Gini kan telapak kakinya. Marah-marah dia dengan suaminya. Apa ini? Abaikan, bisukan notifikasi. Bisukan notifikasi. Apa maksudnya? Suaraku ada yang? Jangan tidak ada suara. Muncul-muncul pesan kawan, tunggu ya. Cek dulu. Ada nggak suara ya? Oh ada. Tunggu sampai sini, ada nggak? Kejujuran pendeta. Dah ya, aku lanjutkan lagi ya. Sampai diangkat kaki anak itu kawan. Itulah mulainya orang tuh kelahi-kelahi. Istriku juga sempat didendami. Gara-gara apa? Ikan mas itu. Mau ditelannya istriku. Aku udah tunggu juga kan di mobil aku. Begitu dia keluar dari ruko, disapai istriku, mau kemana nang katanya. Mau entah apa-apa dibilangnya kan. Kulihat gini kulihat. Kembali dia, datang dia. Ku titit, ku bilang. Dilihatnya aku, disampernya aku. Cobalah kau di, katanya. Dia manggil aku kan di. Kalau lagi apa? Kalau lagi manis, nak. Cobalah kau di. Bagaimana kalau kau digitukan? Kalau aku kembalikan uangnya, aku bilang. Ku kasih, tidak usah ribut, ku bilang. Hanya gara-gara uang 400.000. Ikan mas. Tanyalah dia nanti. Mata B2 ya, tanya. Pernah nggak kalian ribut di gereja itu gara-gara ikan mas, bilang. Ngeri kawan. Gak ngerti aku. Pernah nggak kelahi sama anak remaja, bilang. Dibilang, di telapak kakiku ini kau kayak diginikannya kawan. Marah kali dia situ kawan dengan suami istri. Itulah keluar yang namanya Rani bendara lama. Kelahi di depanku. Suami istri melawan satu orang. Orang ini kan kalau apa, ngamuknya ngeri kali nih suami istri. Mau dihajar itu. Ditendangnya pada buku-buku keuangan itu kan. Helm. Aduh. Itulah kalian bertahu kawan. GBK harus itu jangan kalian bilang sehat-sehat saja doh. Banyak juga dulu konflik di dalamnya dulu ya. Sekarang nggak tahu lah aku ya. Karena sekarang kan makin sedikit orang itu ya. Paham? Ada yang wajar. Kami tidak pernah terpercaya. Ketawa aku, aduh. Berapa jemaat kau yang lari, ku bilang. Kalau gaya orang membaca itu kan, alah. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Istriku tuh bendahara, lupa aku. Kalau nggak salah tahun 2021 menggantikan si Rani itu tadi. Dibilang jemaat nggak pernah gereja kok. Nah, dibilang jemaat memang nggak pernah gereja, itu juga keliru. Lihat ya, memang ku bilang perbuatan baikku sama orang nggak pernah dianggap. Gereja mereka dulu di depan rumah sakit Permata Hati. Sudah, jadilah dia anggota dewan. Oleh yang punya ruko, kan tahu dia bahwa jadi anggota dewan. Menurut cerita dari pendetanya dulu bukan Pak Hotler, ada lagi Pak Renhat. Dimintalah sewa 3 tahun langsung, 1 tahun 25 juta. Berarti kan 75 kan? Mau diusir lah orang itu kawan, uang nggak ada, bayangkan. Tahu kalian? Siapa yang ditelepon? Aku. Ditelepon aku sama Pak Renhat. Bagaimana aku kenal dengan Pak Renhat? Dulu aku sempat main-main proyek. Masukkan laptop, alat-alat IT ke PT-PT. Cuman karena orang itu nggak disiplin, uangku nggak kuat. Dia janjikan pakai termin. Masuknya apa namanya, bulan depan dibayar. Oke, aku bilang. Pas bulan depan belum dibayar juga. Nah, PT yang ada Pak Renhat itu ada namanya Marga Sitompul. Masih ada tunggakan dia, tunggakanku sama dia apa? Uangku sama dia belum, laptopnya diambil sama printer 17 juta lagi. Belum dibayar. Disitulah kami kenalan. Karena dia dulu situ apa orang main-main proyek ini bapak ini entah manajer operasional entah apa di area kulit. Jadi adalah nomor HP ku sama mereka.
Nah, bapak gereja di mana? Ah, sekarang aku udah malas gereja. Aku bilang, ini apa nih? Abaikan apa? Bisukan notifikasi bisnis suite 9. Apa itu? Muncul-muncul pesan. Udah. Ke gereja kami aja pak. Di mana gereja bapak? Di depan Permata Hati kan ya. Ah, rukonya di dalam ruko itu. Gereja laku di situ kawan. Sudah. Akhirnya kenalan kami. Rajin aku ke gereja kawan. Siapa bilang nggak rajin? Sudah. Tiba-tiba mau dinaikkanlah sewanya itu. Gak ada orang itu tempat. Di telepon laku, Pak Galung kami sudah capek mencari tempat. Ya. Kalau kami pindah ke Kulim jauh, kalau kami pindah ke sana jauh. Kami kan namanya GBI dulu Jenderal Sudirman, namanya jalan itu kan Jenderal Sudirman. Jadi ku bilang, beginilah Pak Gem solusinya. Sudah. Saya menyewa ruko 3 lantai. Saya baru mengasih bayaran ruko 2 bulan. Kalau kalian mau di lantai 3 rukoku itulah kalian ibadah. Kan gitu. Tapi ya kalian bayarlah. Karena kalian tahu aku kan dulu punya kursus komputer. Masa nggak tahu dia tiap hari lalu lalang. Ada yang bilang aku penjaga warnet. Aduh, aku ini pengusaha dulu bro. Pengusaha lemah lembut. Aku punya kursus komputer di lantai 1. Di lantai 2 kami tinggal. Yang dilihatnya itu aku mulai ngonten-ngonten itu 2019. Kami di situ dari 2013. 2012 akhir lah ya. 2012 awal. 2013 pindahlah GB itu ke ruko itu setelah mereka survei. Dilihat cocok, oke. Angkat barang katanya. Dipindahkanlah gereja itu ke tempatku 2013. Sudah. Waktu itu kalau nggak salah aku bayarannya itu 13 juta atau 15 saya lupa ya. Nah, tetapi itu sudah ikut listrik dan air. Kami air pakai PAM. Masa aku juga membayar itu, aku juga belum pengusaha. Ibaratnya belum orang kaya besar. Nah, buka kursus komputer sambil fotografi sampingannya. Karena Jumat Sabtu, Senin sampai Kamis aku ngajar orang komputer. Semua orang pokok jengkol tahu kok. Ngarang-ngarang aja si Siska itu. Ya. Oh kerjaannya itu hanya fotografer. Aha. Sudah. Disitulah orang itu 2013. Pada satu hari, aku kan pendebat aku bilang. Aku punya Facebook. Sudah. Ya aku buatlah perdebatan. Sudah. Masuklah Pak istri adiknya Pak Renat ini apa namanya ya? Istrinya kakak beradik namanya Andis Panjaitan. Komen di situ. Tentu ku jawab. Inilah lucunya orang kawan. Aku punya Facebook kan untuk aku itu. Kalau orang tuh jawab berarti kan siap untuk ku jawab. Ku jawablah. Terjadilah perdebatan. Namanya orang ini tidak punya otak, tidak pernah berdebat. Tiba-tiba nyerang pribadi. Pernah istriku mengasih perpuluhan. Aku sudah bilang gak usah kau kasih. Perpuluhan itu batu sandungannya itu sebenarnya. Nanti kau lihatlah kau diejek-ejek. Dikasihnya 100.000. Waktu itu dia baru menjual manik-manik. Ada apa namanya tempat-tempat apa itu ya dikasihlah air di situ manik-manik. Dihinanya laku habis-habisnya. Tahu kalian apa ini? Kau baru ngasih perpuluhan 100.000 hanya untuk beli gorengannya itu berapa lah itu bla 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 panjang. Padahal kami berdebat, ya kan? Kuingatkan dia. Kalau bisa jangan begitu. Gurpak. Suka kali bilang gurpak. Ngerti aku artinya itu kan. Akhirnya ngamuk laku. Sudah berapa orang yang lulus sarjana dari muka kau? Aku bilang lah. Belum ada kan? Aku bilang. Aku tak kenal aku bapaknya. Tak kenal aku mamanya. Waktu aku di Jogja. Sudah ada 3 orang lulus sarjana dari depanku. Aku yang membiayai makan minum segala macam. Baru kau bilang 100.000 memang kusuruh istriku tak usah kasih perpuluhan. Karena itu akan ditakar-takar ku bilang. Dari perpuluhan kan orang bisa mengira-ngira gajimu. Ribut lah. Ribut. Udah. Natal lah waktu itu tadi tahun berapa itu. Lupa aku. Aku kan baik kawan. Datanglah namanya Rudi. Tampu Bolon. Sekarang di Gizi. Dipecat itu kawan juga. Atau dia keluar aku nggak tahu. Datang. Bang besok kita Natalan. Bisa abang buat apa?
pembukaan ucapan selamat Natal. Aku pun bingung. Kenapa orang ini nyuruh aku? Padahal dia punya pendeta kan. Aku bilang lah, loh pendeta kalian kan ada 3. Sama mereka lah kau suruh. Bilang, dari kemarin kau suruh-suruh nggak mau. Nanti katanya. Kalau aku yang membuat, aku kan tidak pendeta. Lucu kali memang kawan. Entah kenapa datang dia. Sudahlah bang, capek aku nunggu orang. Abang lah buat katanya. Ada saksi. Anak Pak Hotler sama ada anak si Boru Manik. Pacarnya dia dulu. Nah menurut kalian gimana? Ya udahlah bang, nggak apa-apa. Yakin kalian? Ya kalian saksi ya? Ya oke. Kubuatlah kata sambutan. Mengenai Natal itu kan. Aduh. Aku bingung sekarang ini. Pada kayak Pak Ruby Abraham itu ya, selamat Natal gini-gini. Nah, menyambut Natal itu ada 4 orang contoh apanya kan. Yang pertama yang tertidur pulas nggak mau tahu. Yang kedua kayak para gembala dibangun ini. Yang ketiga orang maju mencari gitu-gitulah ya. Akhirnya kue edit jadilah. Besok Natal, ku kasihlah flash di sini. Naik orang tuh di kopi. Udah siap apa itu Rudy? Sudah kan ya. Play dulu kan ya, diputar. Nampaklah fotoku di video aku. Memang aku pun tidak ngerti Pak orang gak ada aku minta kawan. Mengamuklah bapak ini. Hapus itu dari situ sudah kalung itu. Jangan kulihat istriku di belakang dia. Padahal baik kali aku kawan. Aku kan kalau Natal aku jaga parkirku. Karena kalau enggak nanti kan ya biasalah. Kalau hilang gimana ya. Kususun rapi, ku jagalah parkir itu. Sudah. Nah itu kawan. Habis itu ku siapkan lampu. Kebetulan mati dekat tangga lantai 2 kan. Ku ambil lampu sorokku biar terang. Ku gini pokoknya semua aku servis. Tiba-tiba itulah malam jam 11 selesai Natal. Aku duduk-duduk. Ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba turunlah panitianya. Bang, kami mau minta maaf. Minta maaf kenapa aku bilang. Masa abang nggak tahu? Nggak tahu. Tanyalah kakak. Ada apa memangnya aku bilang. Nggak enak kami bilang. Tanyalah bapak kakak kan. Naiklah aku tanya. Diceritakanlah kan. Turunlah aku. Kalian tidak perlu minta maaf pulang. Kalau kalian mau, ya kalau mau minta maaf, kalian pendetamu itu suruh minta maaf sama aku. Bilanglah saking jengkelnya aku. Apa salahku? Apa dosaku? Kan kau yang nyuruh, aku bilang. Udah aku bilang jangan. Kau bilang udah buatlah bang. Dia aku bilang percayalah karena aku tidak akan sakit hati. Aku bilang sama dia. Kalau aku sakit hati, ku gembok aja pintu bawah ini. Mau apa kalian? Tidak bisa kalian ngapa-ngapakan, aku bilang. Udahlah. Jalankanlah jalan kalian, aku bilang. Sudah. Semenjak itu tentu aku nggak ke gereja lagi. Orang pendetanya sakit hati sama aku. Nggak pernah lagi ke gereja. Aku di bawah ngatur apa? Ngatur parkir. Ku aturlah parkir terus tiap minggu di bawah lah aku terus. Tapi dari atas ke bawah kan kedengaran. Orang khotbah nyanyi. Sudah. Sampailah itu kalau nggak salah aku 1 tahun atau 2 tahun. Itulah lucunya orang tuh lewat-lewat terus di depan aku. Bagaimana perasaan pendetanya kan? Nggak mau dia. Udahlah Pak Galung ini. Pada satu hari bilangnya, sudahlah Pak, ayolah kita gereja lagi. Naiklah aku. Udah, khotbahlah dia. Pas khotbah dia mungkin mau bicara tentang kasih. Aku ada di situ duduk gini. Nggak jadi dia bicara. Jadi menurutku, berarti ketika dia melihat aku, dia mau bicara kasih, antara terhalang kan. Karena orang tuh nggak suka sama aku. Udahlah turunlah aku, biar tak terhalang dia bicara. Turunlah aku. Semenjak itu nggak mau lagi ke gereja itu. Paham ya? Lantas kerjaku apa? Menjaga parkir, membersihkan halaman semua-semuanya sebelum orang itu masuk, kusapui semua-semuanya. Kan pelayanan juga itu kawan. Sudah. Sampailah orang ini berkembang. Aku nggak bilang pecah. Mungkin bapak itu nggak enak juga. Dibelinya lah tanah di Sebanga. Dipindahkannya lah gereja Pondok Daud, ganti jadi Pondok Daud ya. GBI Pondok Daud, dipindahkanlah ini ke Sebanga. Tinggallah Pak Oler sendiri. Oleh bapak itu dibilang, mau diangkati semua alat musik segala macam, gitulah kira-kira ya. Pak Oler ini pening. Itulah tahun pertama kawan. Mau bayar sewa ruko, nggak ada uangnya. Sudah, berdoalah dia, diteleponlah si Francisca. Dibayar Francisca, hanya sekali itunya dibayarnya singakku. 15 juta. Itu sudah ikut air setahun. Air setahun, listrik setahun. Listrik kami kan 4.400. Sudah. Ya. Setelah itu tahun 2019 lah itu dibayarnya, kalau nggak salah aku 18-19 ya. Setelah itu kan aku jadi YouTuber. Setelah aku YouTuber, ku turunkanlah ini.
Yang tadinya 15 jadi 13. Sudah ikut listrik setahun, air setahun. Aku nggak bohong. Setelah itu kawan, turun lagi jadi 12. Sudah. Akhirnya pindahlah kami ke sini 2022. Kami pindah kan tidak ada lagi orang di ruko itu. Orang itu mau menyewa ruko 33 juta. Uangnya. Aku bukan mengejek. Waktu itu si Siska ini perhatikan anggota dewan lagi. Dari mana uangnya coba? Bapak itu seringlah mengeluh sama aku. Tenanglah Pak Gem. Nanti akulah mensubsidi seperti biasa. Ngerti kalian ya? Kalau nggak salah aku 9 juta lah jadinya mereka bayar. Aku membayar 24. Paham kalian? Aku udah pindah sini. Ya. Coba kalian bilang, kan ada dibilangnya di rekaman video itu. Pak Galung membayar ruko itu terima kasih lah. Kalau enggak waktu itu aku pun enggak tahu ya. 33 juta kawan. Aku kan enggak bodoh. Di depan ruko itu aku buatlah orang jualan pulsa-pulsa. Berapa dia bayar setahun? 12 juta. 12 juta tambah 9. Udah 21. Akulah 12. Itunya juga apa kurang pengorbananku sama jemaat itu. Cobalah dulu. Kok sampai begitu kali orang itu? Kok begitu kali si Siska? Apa pengorbanan si Siska? Aku mau tahu dulu. Sama gereja GBI Kairos ya. Kalau gereja Pondok Daud ada. Dibelinya waktu itu hasil banyak-banyak itu ya. Berapa? 6 atau berapa? Ada. Kairos lah dulu kawan. Akulah tahu. Baru istriku bendahara lah. Kelailah dia. Dengan si Rani bendahara ini. Keluarlah bendahara ini. Diangkatlah istriku. Mana ada kami mengemis-kemis. Oh bendahara lah kami. Nggak ada. Itu sebelum ada niatanku membangun tempat itu. Kenapa aku mau membangun gereja? Alasannya pertama. Orang itu sudah megap-megap mau sewa ruko. Aku berpikir kalau tiap tahun ku subsidi mereka. Sayang kan bagus ku bangunkan tempat. Sudah. Yang kedua. Aku tahu posisiku masih artis waktu itu. Masih di atas, papan atas. Ibaratnya ucapanku didengar orang. Kenapa tidak kugunakan powerku? Mumpung aku masih apa? Udah. Baru yang ketiga. Ruko itu sudah tidak mau disewakan oleh pemiliknya. Kemana orang itu mau cari ruko lagi? Udah padat semua situ. 3 alasan ini ya. Jadi. Satu hari. Ku ceritakanlah sama si Panjaitan. Lai, bagaimana lah nanti kita ini ya? Ruko sudah habis sewanya. Kalau aku mensubsidi terus besar 21, 22, 24 gitulah ya. Akhirnya ya Lai lagi mana? Kebetulan ada jual di tanah depan SMA 2. Lai kesini lalu Lai kita cari lu itu tanah itu jual. Rupanya kami tanya memang harganya 200 juta ya. Pas di pinggir jalan di situ tanah semeter udah 2 jutaan. Sudah. Jadi itu agak murah memang 200 juta. Cuman gini apa posisi tanah gini curam kali lagi. Ah menimbunnya ini kita setengah mati lagi. Belum pondasinya harus cakar hantu lagi nih gue bilang. Gak usah lah. Udahlah itu kan. Bang. Akhirnya aku berpikir. Oh aku udah punya tanah. Baru ku beli kemarin. Bagaimana kalau tanah ini ya. Kuserahkanlah sama orang ini. Dan kubangunkanlah di atasnya gereja. Itulah pemikiranku. Jadi waktu beliau ini pulang dari menjemput pendetanya kan aku layani mereka yang baik kawan. Aku mau menjadi di situ rendah diriku kawan. Pelayan aku. Pelayan apa? Pak mau pergi dia biar ku supir ya Pak. Mau kemana? Padahal secara materi kawan pada saat itu harusnya aku yang dihormati orang itu. Tapi aku nggak mau. Ya. Tiap minggu ku buat makanan ku kasih jemaat. Nah makan kliennya makan. Aku nggak mau lagi di atas waktu itu kan. Karena waktu itu masih ada apanya itu kan. Tapi setelah mau pembangunan udahlah. Berdamai aja lah aku dengan hatiku. Aku bilang naiklah ke atasnya. Ku siapkan makanan, ku siapkan minuman. Semualah. Ku belikan baju batik, seragam semua waktu Natal. Ku belikan ikat pinggang. Semua ku kasih ikat pinggang kulit. Pokoknya apa yang bisa ku servis lah. Jangan, pokoknya ibaratnya. Bagaimana lah gereja ini jemaat sikit. Tapi orang melihatnya wah gitu. Itulah di otakku dulu kawan. Tahu kan? Pak Gembala. Bagaimana biar sangap di mata orang. Artinya hebat ya enak dia. Sampai ada pendeta bilang sama aku. Pak berangkatkanlah aku dulu anakku juga mau kuliah.
Aduh Pak, maaflah itu karena pendeta kami, aku bilang. Itulah kawan, tidak percaya, itu namanya GBI Anugerah. Ketemu si diceritakannya, Pak enak kali Pak Outler ya, Bapak berangkatkan dia ke Jawa gini. Ya gimana lagi Pak, itu untuk mengantar anaknya, aku bilang. Kapan-kapan aku maulah Pak, katanya. Nah itu biar kalian tahu ya kawan-kawan ya. Tunggu dulu ya, apa ini? Nah, sudah. Itulah pengorbanan. Aku ingin mengangkat derajat mereka ini karena selama ini mereka kan tahulah sudah berapa puluh tahun tak punya gereja. Sudah. Udah tuh anaknya udah tuh tamat dari D3. Sudah berapa bulan menganggur. Pernah dibilangnya, Bang, carikanlah aku kerja kan ya. Iyalah nanti ku carikan. Lupa aku kawan. Tiba-tiba pas kami di mall, ceritalah istriku. Dia manggil aku kan Pak. Istriku ya. Aku bude malas sekali aku manggil mapan. Tak apa-apa aja kan. Gue bilang lah. Dibilangnya gini kan. Carikanlah dulu nama anaknya itu si E lah. Carikanlah dulu dia kerja. Biar bisa bantu-bantu pelayanan di GBI Kairos. Biar nggak usah dia cari kerja ke Pekanbaru gini-gini kan ya. Iya pernah dibilangnya, aku bilang. Tunggu. Aku bilang kan. Aku teleponlah direktur bank. Datang dia. Suruhlah bang. Oh nggak ada lowongan bang. Tahun depan baru ada. Kalau tahun depan bisalah aku masukkan dia sebagai apa? Marketing. Aku bilang janganlah marketing. Sudahlah kau ada lowongan kau tuh kau pura-pura nggak ada, aku bilang. Datang dia. Kulihat dulu bang ya. Oh ya ada bang. Kalau gitu suruhlah dia memasukkan lamaran. Ini hari ini katakanlah hari Senin. Dimasukkanlah lamaran siang. Sudah jam 2. Besok di testing. Apa hari kemudian dipanggil kerja kawan. Itulah biar kalian tahu. Apalagi kurangnya aku sama orang-orang. Kadang makanya sekarang aku tuh tidak mau berbuat baik kawan. Semua orang yang aku perbuat baik sama dia. Semua jepur. Sedikit pun tak ada menghargai. Parbela datang kawan. Menantuku itu. Ya. Nah, ini lagi kujelaskannya. Orang itu pun tahu kawan sejarah kami di situ. Aduh. Tunggu ya. Tunggu. Sampai anakku pun dibahasnya. Maksudnya tercatat nggak Bu sebagai jemaat? Merasa tercatat karena istrinya pengerja. Nah, inilah bohongnya si Francisca nih. Mana pernah aku tercatat di salah satu gereja di Duri ini selain daripada AKBP Perdomuan. Di GKN saja aku nggak tercatat kawan. Nggak mau aku. Karena bagi Tuhan Yesus itu satu, kita buktikan dia satu. Paham ya? Nah, tapi istriku terdaftar di GKN, aku enggak. Semua orang heran melihat aku sampai hari ini. Kalau kalian percaya Tuhan Yesus satu, buat apa aku daftar sana, daftar sini? Gunanya apa? Pernah aku tanya sama pengelola gereja, apa jawabnya? Ya kalau mati kau begini, aduh, kalau mengenai mati kita nggak tahu apa-apa. Sudahlah, aku udah titipkan kalau mati aku panggil pendeta KBP, sakramenkan aku entah apalah namanya. Kalian doakan aku entah apa. Kalau dia nggak mau, sudahlah. Pendeta apa yang ada di gereja itu itulah mendoakan aku. Setelah itu apa? Masukkan ke liang kubur. Kalau nggak ada yang mau, sewa orang angkat peti, masukkan, tanamkan, ku bilang. Aku orangnya berpendirian teguh kawan, tidak goyah. Kalau kalian bisa nunjukkan aku terdaftar di salah satu gereja, ku kasih kalian uang. Hebat kalian. Saya perdomuan ya, AKBP Perdomuan. Aku masuk GSJA, dikasih melayani. Apakah aku terdaftar di situ? Enggak. Dikasih formulir tidak pernah aku isi. Aku di GBP Mulian, apa kau terdaftar? Enggak. Aku di GBI Betrapa, apakah aku terdaftar? Enggak. Aku di GBI Pondok Daud Sudirman Kairos terdaftar? Enggak. Sekarang aku di KAI terdaftar? Enggak. Nehi ketumbar jahe. Karena aku orang berprinsip kuat. Itu kan harus dari situ dulu Bu. Jadi memang kalau ada jemaat ya namanya Rudy Yohanes Sutagalo terdaftar kan, anak-anaknya juga pasti sekolah minggunya di situ kan Bu. Di Ruko itu. Ya. Kenapa
kenapa bisa istrinya yang jadi bendahara? Sejak kapan tuh? Sudah lama, karena kami kan ibadah di ruko itu. Jadi istrinya dibuat jadi bendahara. Oh, tadinya bukan bendahara dia. Tadinya si Lia Utagalung. Si Lia. Tadinya si Rani Siahaan. Jadi Rani keluar, jadi gantilah dia. Nah, Rani keluar, siapa yang buat keluar? Dia. Dengan suaminya kau mau disepaknya si Rani itu. Aku kasihan kaliannya. Berapa tahun dia? Ada 3 tahun dia bendahara. 3 tahun itu maksudnya sejak kapan kalau seingat ibu? Sebelum kami pindah kalau nggak salah tahun 2023, 2022. Kalau nggak salah ya, 2022. Kalau nggak salah ya 2021. Ya, jadi istriku dipilih karena si Rani pergi gara-gara orang ini dengan suaminya kelahi. Ya. Jadi 2022 ya? Ya, kalau nggak salah ya, dia jadi bendahara di gereja karena ganti Rani Siahaan. Jadi ini kalau kita lihat ya, ada rekaman di sini Bu. Ya. Mungkin ibu bisa ingat-ingat. Ini ketika Rudi memberikan anaknya yang katanya mewakafkan. Nah ini tertanggal 18 Juni 2023. Apakah sejak saat itu istrinya yang langsung mengganti atau gimana? Si mata pisau, si mata hantu ini mau menggiring-giring kawan. Seolah-olah aku taruh istriku bendahara biar apa? Najis tralala. Istriku 2021 jadi bendahara ya. Itu masih istrinya bendahara. Oh, jadi ini sudah istrinya? Udah istrinya bendahara gereja. Sudah istrinya, makanya dia mau sumbang gini. Tanahnya ini. Enggak, dia bukan karena istrinya bendahara. Memang dia mau menyerahkan tanah itu untuk pembangunan gereja. Alasan dia, saya sudah lama kepingin membangun gereja, tapi saya pilih-pilih gereja mana. Akhirnya saya tunjukkan kepada gereja GB Kairos, karena gereja GB Kairos sudah berapa lama kontrak-kontrak. Itu karena kita sama gitu. Jadi kawan-kawan, memang ada yang benar dibilang dia, istriku udah lama bendahara ya. Kenapa? Tapi ingatlah kawan, sebelum istriku bendahara, GBI Kairos tidak pernah punya kas. Tiap akhir tahun nol, tiap akhir tahun nol. Tetapi setelah istriku bendahara, kami serahkan uang itu, kami mundur 50 juta kalau nggak salah. Nah itu, paham kalian? Kan prestasi itu kawan. Mana ku izinkan istriku menyentuh uang itu. Jangan sekali-sekali kau sentuh uang itu. Bila perlu kau tambahi, ku bilang. Di gereja juga gitu prinsip kami. Apa yang kurang, jangan ada di gereja ini orang bicara kekurangan uang. Ya. Kecuali kemarin mau Natal kan, kita biaya Natal bagaimana, kita masukkan amplop ya. Kami kan selalu masukkan amplop. Dikasihlah amplop per kepala keluarga. Terserah mau ngasih berapa. Ada istriku aja bicara. Kalau kekurangannya, diam ku bilang. Di tempat kami itu tidak boleh bicara kekurangan uang. Kenapa? Karena aku selalu bicara tentang iman. Aku masih percaya banyak penggemarku yang baik-baik. Tunggulah nanti Natal. Ya. Kami mau Natal, uang kami belum ada. Nanti tidaklah, sabar aja lah. Paham ya? Di tempat kami itu tidak boleh orang bicara uang. Kularang sekali, termasuk pendeta. Bukan pendeta, pastor di situ. Kalau mereka sudah bicara uang tentang kekurangan, artinya mereka tidak beriman. Selama berapa tahun sudah kami situ? Ini 1 tahun ya, baru ulang tahun. Pernah nggak kami kekurangan? Nggak pernah. Kolekte kami ada nggak wajib bebas, taruh di belakang. Yang mau kasih silakan, nggak mau sudah. Tapi kan uang kas kalian nggak pernah banyak. Untuk apa kami uang banyak-banyak? Gereja sudah ada. Yang kami perlukan hanya bayar listrik. Sisanya apa? Memuji dan memuliakan Tuhan lah. Hanya listrik aja modal kami kawan. Jadi kami tidak seperti tempat lain itu yang rakus uang. Tiap hari bicara perpuluhan janji iman. Untuk memeras-meras jemaat. Kalau kami nggak mau. Pantang di situ bicara uang. Paham kalian? Bayar perpuluhan pun nggak ada kalian dengar situ. Kolekte pun nggak ada kalian dengar. Makanya pernah kami buat orang nikah situ, bingung orang itu. Nggak ada kolekte di sini. Di belakang ada kotak, kami bilang.
Pintu masuk udah kami buat itu. Oh iya tadi kami lihat. Jadi situ kolektenya iya. Kalian yang nggak ada pakai kolekte. Terus bagaimana operasional gereja? Ya kami percaya Tuhan Yesus aja lah. Lagian kebutuhan kami apa sih? Hanya bayar token, tek 500.000 3 bulan. Begitu kawan. Lantas gembalanya gimana? Itulah kelebihan gembala kami. Tidak ada makan uang gereja kawan. Untuk kehidupannya nggak ada. Paham ya? Tunggu dulu. Oh. Jadi ini sebenarnya ini bukan jemaat tetap ya, Bu? Jemaat tetap. Oh, saya kok nggak logis. Gimana ya? Karena begini mata pisau. Ya jelaslah dia nggak logis. Karena dia mau mencari-cari kesalahan kami nggak ketemu. Dihubung-hubungkannya benang merah kan tidak akan ketemu-ketemu. Pelayan di gereja GBK Kairos. Betul. Begini. Sudah berapa lama sih dia jadi jemaat di situ sebagai jemaat? Jemaat ini ya, bukan yang namanya partisipan ya, tetapi jemaat yang memang di situ terdaftar di situ. Kami 8 tahun 2017 2003 7 tahun. Jemaat aktif ya. 8 tahun lah ya, 8 tahun. Nah dia aja Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perebutan gereja ini memulai babak kedua. Semalam babak baru masuk, dan ini akan terus berkelanjutan. Ini panjang nih urusannya kalau tidak si mata bisul itu ya, atau mata jengkol tidak meminta maaf sama Rudy Hanes, ya sudahlah, itu bakal panjang urusan. Tapi biasanya yang bermusuhan sama Rudy Hanes ini biasanya ya berujung tragis ya. Yang malu itu lawannya malah biasanya. Karena si itu mata bisul ini kan sebenarnya dia adalah seorang pengucat. Dia tuh visi the king itu. Dia pengacara tidak laku, akhirnya jadi TikToker. Dia seorang pengacara katanya, pengakuan dia ya, tapi tidak laku, tidak pernah dapat kasus, tidak pernah menangani kasus ya. Nah akhirnya jadi TikToker gitu. Dan jadi penghujat gitu. Waktu debat pun tidak dapat apa, dia tidak bisa apa-apa, monolog aja dia pandai. Kalau untuk berdebat dia takut gitu. Hanya mulutnya yang besar. Karena apa aja dia tuh tinggal di mayoritas saja dia banyak gayanya tuh. Coba tinggal di Jakarta ataupun di Pulau Jawa lah tai kucing kalau dia berani seperti itu. Gaya bukan main. Walaupun di tempat mayoritas Kristen sekalipun, suatu waktu pasti kena batunya juga suatu hari nanti ketika keterlaluan itu. Tapi inilah dia ya, ketika mereka menghina-hina umat Islam, menghina-hina sesembahan umat Islam, menghina nabinya umat Islam, akhirnya dia sendiri berbaku hantam dengan orang-orang Kristen itu sendiri yang akan mempermalukan dirinya sendiri. Inilah nampak jalan Tuhan itu seperti ini. Ketika Allah hendak menistakan seseorang, Allah tidak kurang cara. Ketika Allah hendak menyengsarakan orang, Allah juga tidak kurang skenario untuk disengsarakan. Sebagaimana para penghujat Edis, ya, Saifuddin Ibrahim, Sofiatul sudah kain-kain dari pagi. Ramai juga. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdus Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.